Namo Buddhaya. Perkenalkan dahulu, nama saya Agung Eko. Background saya adalah seorang peneliti fisika. Selama 35 tahun di USA. Jadi bidang saya mempelajari alam semesta mulai dari galaksi, kosmologi dan seluruh totalitas alam semesta maupun yang mikrokosmos, yaitu seperti atom, nuklir, kuark, dan sebagainya. Tetapi 15 tahun terakhir saya berkecimpung di bidang kanker, yaitu untuk mengembangkan teknik imaging bagi pengobatan dan radiasi kanker. Jadi selama 35 tahun itu saya berkecimpung di bidang sains. Tetapi sejak tahun 86 atau 87 saya mulai belajar Dharma. Mulai dari meditasi dahulu. Kemudian tahun 92-93 saya mulai baca atau belajar Zen. Dan sejak 2003 saya basah kuyup atau menjegur praktek meditasi dan latihan Zen di New York. Nah, pada Waisak kemarin saya diminta untuk memberikan kesan-kesan saya tentang Waisak di Wungkal Kasab. Kebetulan sejak tahun 2015 saya pindah ke Pudak Payung dekat Wungkal Kasab. Jadi saya pindah dari glamour atau gemerlapnya New York City ke dusun di Pudak Payung. Di dalam tradisi Waisak Indonesia, kita tahu bahwa Waisak itu memperingati hari kelahiran Buddha, pencerahan Buddha, dan parinibbana Buddha. Dikombin menjadi satu hari itu. Sementara di Zen Jepang, ketiga event itu terjadi secara terpisah, yaitu hari lahirnya Buddha itu antara, kalau tidak 8 April, dirayakan juga tanggal 8 Mei. Sedangkan pencerahannya tanggal 8 Desember, parinibbana tanggal 8 atau 15 Februari. Jadi di 3 hari yang berbeda. Karena itu saya pikir Waisak di Indonesia itu adalah kesempatan yang unik dan sangat istimewa untuk merenungkan. Karena tiga event itu terjadi di satu hari, dirayakan di satu hari. Itu kesempatan untuk merenungkan peristiwa kehidupan kita. Seperti kita ketahui, di dalam kelahiran itu selalu mengandung unsur harapan. Ada ekspektasi, entah itu dari keluarga, yaitu terutama dari ayah ibu, tapi juga dari lingkungan, misalnya dari tetangga-tetangga kita, atau juga dari alam semesta ini. What is it? Apa sih harapan yang terjadi pada waktu kelahiran itu? Tentu ini sangat unik dan sangat individual, tergantung pada masing-masing. Masing-masing mengemban harapan itu. Meskipun kita tidak sadari atau tidak pernah mau memikirkannya. Di dalam perjalanannya, kita berusaha sadar atau tidak sadar untuk
memenuhi harapan itu. Meskipun harapan itu kemudian bergeser-geser ke sana kemari, tetapi kita berusaha untuk memenuhi harapan itu. Sampai mencapai puncak karier, mencapai secara spiritual pencerahan, kalau memungkinkan. Nah, di dalam perjalanan itu, saya teringat cerita Zen yang kasus 38 dari gerbang tanpa gerbang, Gateless Gate number 38. Disebutkan di situ Wushu atau Gosho dalam bahasa Jepangnya, dalam tradisi Jepangnya, mengatakan bahwa ada seekor kerbau yang bisa melewati jendela yang bergisi. Kepalanya sudah keluar, tanduknya sudah keluar, badannya sudah keluar, keempat kakinya sudah keluar lewat jendela itu. Tetapi dia tidak bisa melewati jendela itu karena ekornya. Kok bisa? Seluruh badannya sudah keluar tapi ekornya masih tertinggal di dalam dan tidak bisa keluar. Cerita ini mirip dengan cerita di dalam Bible, yaitu yang disebut lubang jarum dan unta. Disebutkan Yesus bersabda bahwa adalah sulit bagi orang kaya untuk masuk ke kerajaan Allah dibandingkan onta lewat lubang jarum. Nah, ini ada bermacam-macam teori kemudian. Ya, abad 15 itu orang mengatakan, oh itu ada jalan namanya lubang jarum. Tetapi banyak para pakar Alkitab mengatakan bahwa tidak ada bukti bahwa ada jalan lubang jarum. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa sebetulnya lubang jarum itu, onta itu adalah salah kaprah dari translasi atau penerjemahan dari bahasa Yunani dari kata tali atau dadung itu mirip sekali pronunciation-nya, spellingnya dengan onta di dalam bahasa Yunani. Jadi kemungkinan bisa dikatakan bahwa lebih sulit orang kaya masuk kerajaan Allah daripada memasukkan dadung lewat lubang jarum. Jadi itu kelihatan tidak mungkin sekali. Ya. Nah, di sini ada sesuatu yang menarik. Kenapa ekornya bisa tertambat, tidak bisa lewat jendela itu? Juga kenapa lebih mudah dadung masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk ke kerajaan surga? Ya. Ini persis dengan perjalanan kita untuk mencapai puncak spiritual. Sangat-sangat sulit. Banyak sekali faktor yang menghambat kita. Banyak sekali. Dan kita seharusnya mulai berpikir. Sebetulnya yang tadi dikatakan bahwa pada waktu kita lahir itu mempunyai ekspektasi, mempunyai harapan, yang kemudian harapannya itu bergeser sesuai dengan perkembangan usia kita. Tetapi kita tetap berusaha untuk mencapai harapan itu. Harapan itu di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam kehidupan duniawi ini adalah puncak karier, entah itu secara fisik atau secara spiritual. Puncak karier secara spiritual itu mungkin disebutkan sebagai pencerahan.
entah apa definisi tentang pencerahan, tetapi kita menuju ke sana di dalam spiritual. Tetapi juga di dalam karier kita juga mencoba mencapai puncak kehidupan. Di dalam usaha mencapai puncak tersebut, itu kita harus mengikuti norma-norma atau nilai-nilai tradisi yang sudah dibangun sebelumnya. Kita tidak bisa asal sembarangan atau sembrono untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan menghalalkan cara itu tidak bisa dibenarkan. Jadi kita harus meniti jalan hidup kita sesuai dengan aturan-aturan dan tradisi yang sudah ditanam. Sekaligus kita membuat aturan-aturan atau mencari aturan-aturan baru untuk kasus-kasus atau event-event yang tidak ada sebelumnya. Nah, di dalam proses mencari aturan yang baru, ya, misalnya contoh paling konkret itu Toto Kromo memakai handphone. Toto Kromo memakai handphone itu tidak ada di dalam kitab suci apa saja. Jadi kita harus menciptakan atau menemukan Toto Kromo yang baru. Di bidang sains juga begitu. Kita harus menciptakan atau menemukan Toto Kromo atau norma-norma di dalam pencarian itu. Jadi di samping kita berlandaskan norma-norma yang lama, tradisi yang lama, kita juga harus mencari sesuatu yang baru itu. Nah, itu hanya bisa dilakukan dengan meditasi. Karena dengan meditasi, kita melihat ke dalam, kita melihat ke alam semesta, kita melihat relasi kita dengan alam semesta. Disitulah cerita dari lubang jarum ataupun cerita dari kerbau tadi menjadi relevan. Karena cerita itu menunjukkan bahwa meskipun kita sudah secara pemikiran, secara akal budi sudah sampai, tetapi kita tidak mudah untuk melepaskan sesuatu. Apakah sesuatu itu? Yaitu ego kita. Ego kita. Ego kita itu sulit dilepaskan. Hampir tidak mungkin ego kita itu dilepaskan. Hampir tidak mungkin. Padahal untuk mencapai puncak karier tadi yang disebut pencerahan, ego itu harus lepas. Harus lepas. Nah, proses meditasi adalah proses melepaskan ego dan membumikan apa yang kita peroleh dengan aturan-aturan baru, dengan menemukan pola-pola hidup baru. Itu yang perlu kita kerjakan. Nah, seandainya kita sudah mencapai pencerahan, entah itu pencerahan kecil atau pencerahan besar, entah itu Satori atau Kenso kalau di Zen-nya. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita berhenti di situ? Tidak. Kalau Buddha setelah mengalami pencerahan dia berhenti di situ, kita tidak akan menjadi muridnya Buddha. Pasti itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Buddha? Buddha mengajarkan, menularkan apa yang dialami ke murid-muridnya, ke masyarakat, ke semua makhluk. Kewajiban kita di dalam mencapai pencerahan, taruhlah saja kita mencapai puncak hidup di dalam karier saja, yang paling gampang mencapai karier. Kita tidak berhenti di situ. Saya menjadi dokter, terus berhenti lulus menjadi dokter, terus berhenti. Saya kira tidak. Kita harus melangkah lebih lanjut.
yaitu mempraktekkan apa yang telah kita peroleh untuk kebaikan sesama, kebaikan semua makhluk. Sampai akhirnya itu semua tuntas, semua itu padam. Itu yang disebut nibbana. Nibbana memang konsep yang sangat sulit. Tetapi di dalam kasus ini saya hanya ingin menekankan bahwa dengan melepaskan ego berarti kita melepaskan, atau istilah bahasa Inggrisnya itu extinguish, keinginan-keinginan kita, yang artinya padam. Padam itu sering digunakan sebagai terjemahan dari nibbana. Meskipun sebetulnya sulit sekali untuk menerjemahkan nibbana, karena padam sebetulnya tidak cukup, tetapi biasanya kita gunakan itu. Nah, kalau kita sudah sampai di dalam karier kita, puncak karier kita, entah itu secara duniawi ataupun secara spiritual, pertanyaan yang selalu menghantui kita, selalu mengikuti kita adalah what next? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apa yang harus kita selanjutnya? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Itu bisa dijawab oleh setiap individu. Setiap individu jawabannya akan berbeda. Dan itu terkait sekali dengan meditasi. Tidak bisa lepas dari meditasi. Karena dengan meditasi itu kita berusaha terus untuk mengasah wisdom kita, untuk makin menipiskan ego kita, makin menipiskan keinginan kita, menipiskan nafsu kita, menipiskan carut-marut yang ada di dalam diri kita. Dan diharapkan kita akan mencapai kepadaman itu. Meskipun saya tahu persis itu sangat sulit, tetapi kita harus mencoba. Pertanyaannya, apakah saya mencapai itu semua? Tentu saja belum ya. Kalau saya sudah mencapai, saya tidak akan bercerita macam-macam seperti ini. Justru ini merupakan refleksi bagi saya pribadi bahwa saya lahir membawa harapan dari kosmos, bahwa setiap orang yang lahir membawa harapan dari kosmos. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya di dalam meniti hidup saya, dalam menjalani sila-sila saya, sampai akhirnya mencapai puncak karier saya. Dan akhirnya, apa yang harus kita lakukan setelah kita mencapai puncak karier kita. Sebelum kita merasa enough, that's enough, itu biasanya kita akan kemerungsung terus, mencari terus, terlepas dari usianya. Kita akan mencari terus. Tapi kalau kita dengan meditasi bisa mengatakan that's enough, saya harus mulai sesuatu yang baru, saya harus menerapkan apa yang saya peroleh kepada sesama saya, kepada semua makhluk, maka itu langkah yang harus kita tempuh. Itu bagi saya merupakan suatu refleksi tersendiri. Dan saya tidak tahu akhirnya di mana, tetapi itu langkah yang memang saya tempuh. Saya kira ini adalah salah satu kesan-kesan Waisak yang saya ungkapkan di Wungkal Kasab kemarin. Terima kasih. Rahayu.